Adegan kembali berpindah ke Wukong yang sedang menjelaskan permainan favoritnya, yaitu Russian Roulette. Ia menjelaskan aturan permainan itu. Di dalam pistol terdapat 3 peluru, dan tidak ada yang tahu peluru itu berada di ruang peluru yang mana. Setiap orang harus menaruh pistol di kepala mereka lalu menarik pelatuk. Jika ruang pelurunya kosong maka orang itu selamat, tetapi jika ada peluru maka orang itu tidak akan mampu bertahan. Permainan itu akan terus berlanjut sampai hanya satu orang yang tersisa. Yan menyimpulkan bahwa permainan itu sepenuhnya bergantung pada keberuntungan karena siapapun bisa tumbang. Wukong setuju dan menjelaskan bahwa untuk bertahan hidup seseorang tidak hanya bergantung pada kekuatan, tetapi juga keberuntungan. Ia kemudian memulai permainan dan meminta Yan memulai lebih dulu. Yan mengambil pistol itu, namun sebelum Yan menarik pelatuk, Rian menghentikannya sejenak dan mengatakan mungkin mereka memiliki pilihan lain. Yan menjawab bahwa tidak ada pilihan lain dan mereka hanya memiliki satu kesempatan. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak terlalu takut dengan permainan seperti ini. Yan kemudian menempelkan pistol ke kepalanya dan menarik pelatuk. Ternyata ruang pelurunya kosong dan ia selamat. Ia mengaku bahwa sebenarnya ia tadi sangat tegang. Yan kemudian menyerahkan giliran kepada Viking. Viking mengambil pistol itu, namun gadis yang ada di sana mempertanyakan sesuatu kepada Wukong. Ia menjelaskan bahwa di God Game seharusnya yang menang adalah yang paling kuat, lalu mengapa Wukong memilih juara hanya berdasarkan keberuntungan. Wukong mengakui bahwa perkataan itu memang masuk akal, lalu ia berkata mungkin ia melakukan semua ini hanya untuk bersenang-senang. Viking kemudian menaruh pistol di kepalanya dan menarik pelatuk. Ia juga selamat. Setelah itu giliran gadis itu. Gadis tersebut terlihat sangat ketakutan. Wukong menyuruhnya berhenti membuang waktu dan segera menarik pelatuk, bahkan mengancam akan menjatuhkannya sendiri jika ia tidak melakukannya. Sementara itu Rian memikirkan sesuatu. Ia menyadari bahwa berbeda dengan ronde sebelumnya, ronde ini tidak memiliki batas waktu. Selain itu biasanya setelah satu ronde selesai mereka akan dibawa ke tempat dewa tertentu, seperti pada ronde pertama mereka pergi ke tempat Yura dan pada ronde kedua ke tempat Inyo. Namun kali ini mereka langsung dibawa ke ronde berikutnya. Ia mulai berpikir bahwa ronde ini mungkin bukan ronde resmi. Jika benar begitu, mungkin mereka bisa keluar dari situasi ini bersama-sama. Namun ada satu hal yang membuatnya khawatir, yaitu kemungkinan selamat semakin kecil setiap kali pistol berpindah tangan. Gadis itu akhirnya panik dan menarik pelatuk. Namun keberuntungan tidak berpihak padanya dan ia tumbang. Wukong terlihat sangat senang melihatnya lalu mengatakan bahwa satu orang sudah terjatuh dan sekarang masih ada 2 orang lagi. Ia kemudian mengambil pistol itu dan menyerahkannya kepada Rian sambil ingin melihat seberapa besar keberuntungan Rian. Rian melihat tubuh gadis yang sudah tidak mampu bertahan itu lalu mengatakan bahwa para dewa sangat kejam. Setelah itu ia mulai menggunakan kekuatan sucinya yang bernama Omniscience. Wukong memperhatikan dengan serius dan berpikir bahwa jika Rian benar bisa melihat masa depan, maka seharusnya ia bisa mengetahui ruang peluru mana yang berisi peluru. Yang lebih menakutkan adalah sampai sejauh mana masa depan yang bisa dilihat Rian. Namun ia juga penasaran apa yang akan dilakukan Rian walaupun ia sudah mengetahui hasilnya. Rian kemudian bertanya apakah pistol itu boleh diputar ulang. Wukong tidak langsung memahami maksudnya. Lalu Rian menjelaskan bahwa memutar ulang ruang peluru akan membuat permainan jauh lebih menarik, karena kemungkinan tumbangnya seseorang akan selalu berubah. Wukong tersenyum dan menyetujui ide itu. Ia memutar ulang pistol lalu menyerahkannya kembali kepada Rian. Rian berpikir sejenak lalu tiba-tiba mengarahkan pistol ke arah Yan. Yan langsung menyadari sesuatu dan mengatakan bahwa mata Rian bisa melihat jauh lebih banyak dari sebelumnya. Viking kemudian mengatakan bahwa tindakan itu melanggar aturan permainan dan bertanya mengapa Wukong tidak menghentikannya. Rian menjelaskan bahwa Wukong tidak akan menghentikannya karena ini bukan God Game resmi. Ini hanyalah permainan milik Wukong sendiri dan semua yang ia lakukan hanya untuk membuat permainan lebih menarik. Yan akhirnya memahami bahwa permainan ini memang bukan ronde resmi, hanya permainan yang dibuat Wukong untuk hiburan. Yan kemudian menggunakan kekuatan sucinya dan mengatakan bahwa tumbang dalam permainan tidak resmi hanyalah kebodohan. Rian tersenyum lalu mengarahkan pistol langsung ke Wukong. Wukong terkejut dan bertanya apakah Rian sadar dengan apa yang ia lakukan. Rian menjelaskan bahwa ia sedang menantang seorang dewa. Ia kemudian menarik pelatuk.
Namun ruang pelurunya kosong sehingga Wukong tetap selamat. Wukong berpikir bahwa jika Rian bisa melihat masa depan maka seharusnya ia sudah tahu tidak ada peluru di ruang itu. Namun sebelum ia sempat memikirkan lebih jauh, Viking tiba-tiba memukul wajah Wukong dengan sangat keras. Sebelum Wukong sempat jatuh ke tanah, Yan sudah muncul di depannya, dan menendang perutnya dengan sangat keras, hingga tubuh Wukong menabrak dinding dan terlempar keluar. Yan mengatakan bahwa ia merasa jauh lebih puas sekarang dan berterima kasih karena mereka semua memahami rencananya. Viking kemudian menjelaskan bahwa walaupun mereka bekerja sama saat ini, itu tidak berarti mereka menjadi teman. Mereka tetap musuh. Rian meminta mereka fokus karena sekarang tujuan mereka adalah menjatuhkan seorang dewa. Adegan kembali berpindah ke tempat para dewa. Sang dewa akhirnya menjelaskan bahwa ia memang sedikit takut kepada Rian Asura karena ia telah melihat masa depan Rian, dan ia tidak ingin masa depan itu menjadi kenyataan. Di sana juga terlihat beberapa dewa lain berdiri. Yura kemudian datang dan mengatakan bahwa ronde ketiga telah selesai, tetapi ada 4 peserta yang menghilang dari arena. Adegan kembali ke Wukong yang sedang memikirkan kejadian sebelumnya. Ia menyadari bahwa Rian memberi sinyal dengan mengarahkan pistol ke Yan lebih dulu, lalu mengarahkannya kepadanya dan bahkan menembakkan pistol itu walaupun ruang pelurunya kosong. Hal itu membuatnya lengah sehingga Viking bisa memukulnya. Ia heran kapan mereka merencanakan semuanya. Namun ia tidak peduli lagi dan bertekad menjatuhkan mereka bertiga. Sementara itu tim Rian menyadari bahwa ini adalah kesempatan pertama mereka untuk melawan para dewa. Yan kemudian mengubah warna matanya, dan langsung berlari menuju Wukong. Wukong memanjangkan tongkatnya lalu menyerang, tetapi Yan menghindari serangan itu. Dalam sekejap ia sudah berada di depan Wukong lalu melancarkan pukulan. Wukong berhasil menghindar dan bergerak lebih cepat dari Yan. Wukong hampir menyerang balik, namun tiba-tiba sebuah peluru melesat ke arahnya. Wukong terkejut dan dengan susah payah menghindarinya. Ternyata peluru itu ditembakkan oleh Rian. Namun bahkan setelah menghindari peluru, Wukong belum sepenuhnya aman, karena Viking muncul di belakangnya, lalu menyerangnya dengan kekuatan besar. Rian terlihat sangat terkesan dengan kekuatan serangan Viking. Namun saat Viking melihat ke depan, Wukong sudah tidak ada di sana. Ternyata Wukong berubah menjadi seekor lalat dan terbang menuju Rian. Ia berpikir bahwa jika Rian bisa memprediksi gerakannya, maka ia harus menjatuhkan Rian terlebih dahulu. Wukong tepat di belakang Rian dan akan segera menyerang, namun ia terkejut karena Rian sudah menatap ke arahnya. Wukong tetap menyerang, tetapi Rian berhasil menghindarinya dengan mudah. Pada saat yang sama Yan muncul di belakang Wukong lalu menyerangnya. Wukong memblokir serangan itu, namun dampaknya tetap membuatnya terpental cukup jauh. Yan kemudian bertanya apakah Rian baik-baik saja. Rian mengatakan bahwa ia baik-baik saja, tetapi jika mereka ingin keluar dari tempat ini maka mereka harus jujur tentang kemampuan mereka masing-masing. Ia mengatakan bahwa di God Game semua orang selalu menyembunyikan kemampuan mereka, tetapi untuk keluar dari situasi ini mereka harus saling mengetahui kekuatan satu sama lain. Rian akhirnya menjelaskan rahasia kekuatannya. Ia mengatakan bahwa kekuatannya bernama Omniscience yang memungkinkan dirinya melihat masa depan hingga 15 detik. Jika ia melakukan sesuatu yang berbeda setelah melihat masa depan, maka masa depan itu juga bisa berubah. Ia bahkan mengatakan bahwa ia bisa melihat berbagai kemungkinan masa depan termasuk jika ia menyerang seseorang atau bahkan jika ia menyerang dirinya sendiri. Tidak jauh dari sana Wukong melihat mereka dari kejauhan dan bertanya-tanya apa yang sedang mereka bicarakan. Tiba-tiba Viking menampar Rian dan mengatakan bahwa mereka sedang berada di tengah pertarungan, bukan sedang bermain permainan anak-anak. Yan mencoba menenangkan situasi. Namun Rian berpikir bahwa jika Viking tidak mendengarkannya maka ia tidak bisa menggunakan rencana masa depan yang telah ia lihat sebelumnya. Ia akhirnya mengatakan kepada Yan bahwa semuanya sekarang bergantung pada mereka. Yan menjawab bahwa jika sesuatu yang buruk akan terjadi, ia ingin diberitahu lebih dulu. Wukong kemudian melesat ke arah mereka dan mengatakan bahwa mereka terlalu bodoh, jika berpikir bisa berdiri melawannya karena ia adalah seorang dewa. Ia kemudian menggunakan kekuatan bernama Spell of Binding yang membuat Viking terkunci dan tidak bisa bergerak. Yan dan Rian kemudian menyerang Wukong bersama-sama. Wukong terus menghindari setiap serangan mereka. Rian kembali menyerang tetapi Wukong juga menghindarinya. Dalam momen singkat itu Rian melemparkan pistolnya kepada Yan. Yan langsung mengarahkan pistol itu ke Wukong.
Namun sebelum Yan menembak, Wukong sudah menyerangnya lebih dulu. Yan terkejut dan berpikir bahwa ia mungkin tidak bisa menahan serangan itu. Namun sebelum pukulan Wukong mengenai Yan, Rian melompat di antara mereka dan menyelamatkannya. Keduanya terjatuh ke tanah. Wukong mengatakan bahwa mata Rian memang sangat mengganggu, tetapi ia justru semakin menikmati pertarungan ini. Tiba-tiba Wukong berubah menjadi seekor gajah yang puluhan lebih besar dari mereka, dan melompat ke arah mereka berdua. Namun Yan berhasil menarik Rian menjauh sehingga serangan itu gagal. Yan mulai merasa bahwa ia tidak bisa menyamai kekuatan Wukong. Ia akhirnya memutuskan untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Warna matanya berubah lagi dan ia menggunakan kekuatan suci bernama Twin Storm. Wukong mengenali kekuatan itu sebagai kekuatan gabungan Dewa Badai Rajin dan Fujin. Rian meminta Yan maju sementara ia akan memberikan perlindungan dari belakang. Namun Yan mengatakan bahwa Rian sebaiknya menyingkir karena ia merasa Rian tidak bisa menyamai kecepatannya. Wukong mengejek Yan dan mengatakan bahwa kecepatannya tidak terlalu istimewa. Namun tiba-tiba Yan sudah berada tepat di depannya dalam sekejap. Wukong terkejut, Yan langsung menendang Wukong dengan keras, tapi tidak sampai di sini, Yan kembali menendang Wukong hingga tubuhnya meluncur menuju tanah. Sebelum Wukong jatuh, Yan sudah muncul di bawahnya lalu memukulnya lagi. Rian bahkan kesulitan mengikuti gerakan Yan dengan matanya sendiri, karena kecepatannya terlalu tinggi. Yan terus menyerang Wukong berulang kali. Ia memukul, menendang, lalu kembali menyerang tanpa memberi kesempatan. Dan Yan muncul di belakang Yan, tapi saat akan menyerang Wukong, Wukong menyerang lebih dulu dengan cepat, yang membuat Yan harus menghindarinya, tetapi Yun tidak berhenti di situ, ia melesat dengan kecepatan tinggi ke arah Wukong, untuk menyerangnya dengan tendangan Simadun, dan berhasil menghantamnya hingga ia terpental jauh. Yan lalu melepaskan ledakan energi ke arah Wukong, yang membuat pertarungan semakin intens. Rian terkejut melihat kekuatan Yan. Namun Wukong berdiri kembali dan mengatakan bahwa Yan memang sangat cepat, tetapi untuk benar-benar melukainya Yan harus menyerang lebih kuat lagi. Ia juga mengakui bahwa Yan sangat kuat untuk ukuran manusia biasa dan ia merasa puas melihatnya. Namun tiba-tiba Wukong muncul di samping Yan dan mengatakan bahwa sekarang saatnya ia membuat pertarungan ini menjadi lebih sulit. Ia pernah mendengar bahwa hanya satu orang yang pernah berhasil melukai Yan, dan sekarang ia ingin menjadi orang kedua. Wukong langsung menangkap kepala Yan lalu menghantamkannya ke tanah dengan keras. Saat itu Yan teringat masa lalunya. Ia mengingat bahwa sepanjang hidupnya ia selalu diperlakukan seperti makhluk aneh. Banyak orang tidak menyukainya dan selalu mengejek wajahnya yang rusak. Karena perlakuan itu ia membuat sebuah keputusan besar dalam hidupnya, ia bertekad bahwa tidak ada seorang pun yang akan bisa menyakitinya lagi. Jika ada yang mencoba melakukannya, ia tidak akan pernah membiarkan orang itu berhasil. Ia juga tidak akan membiarkan siapapun merendahkannya lagi. Di dunia ini menurutnya hanya ada dua jenis manusia, yaitu yang lemah dan yang kuat. Ia ingin menjadi seseorang yang begitu kuat sampai tidak ada seorang pun yang berani menunjuk atau meremehkannya. Ia ingin menjadi monster yang tidak terkalahkan. Namun pada masa kecilnya terlihat seorang pria menyentuhnya dengan kasar, dan tanpa belas kasih pria itu menggunakan setrika kepada wajah Yun. Setelah itu adegan berpindah kepada Kayla. Seseorang bertanya kepadanya tentang Yan. Kayla menjelaskan bahwa ia tidak terlalu mengenal Yan, ia hanya tahu satu hal tentangnya, yaitu setiap kali Yan berada dalam pertarungan yang sangat serius, warna matanya akan berubah. Adegan kemudian kembali ke masa sekarang. Di sana terlihat mata Yan benar-benar berubah warna, dan dari tubuhnya keluar aura yang sangat besar. Melihat hal itu Wukong langsung terkejut. Tidak lama kemudian terjadi ledakan besar yang membuat semua orang di tempat itu terkejut. Rian yang melihat kejadian itu mengatakan bahwa inilah masa depan yang pernah ia lihat sebelumnya. Yan kemudian berbicara kepada Wukong dan menjelaskan bahwa selama hidupnya ia selalu tidak tersentuh oleh siapapun, karena ia telah membuat janji pada dirinya sendiri. Namun Wukong justru ikut campur dalam jalan hidupnya. Yan kemudian menanyakan sesuatu kepada Wukong, ia bertanya jika seseorang ingin hidup tanpa pernah bisa disentuh atau dikalahkan, harus seberapa kuat orang itu. Ia lalu menanyakan kepada Wukong menurutnya berapa banyak dewa yang telah menjadikannya sebagai juara. Mendengar hal itu Raja Kera sangat terkejut. Ia berpikir dalam hati apa maksud dari banyak dewa itu, apakah selain Fusion dan Raijin masih ada dewa lain yang juga menjadikan Yun sebagai juara.
Yun kemudian mengatakan bahwa Wukong tidak perlu memeras otaknya terlalu keras karena ia akan menjelaskan semuanya. Ia mengatakan bahwa jawabannya adalah 9 dewa. Yan adalah juara dari 9 dewa sekaligus. Itulah sebabnya sampai sekarang ia tidak pernah kalah dan ia juga tidak berniat untuk kalah pada siapapun. Namun ia juga menjelaskan bahwa ia tidak datang ke permainan ini untuk menang. Tujuan utamanya hanya satu, yaitu menemukan orang yang telah menghancurkan seluruh mimpinya dan memberinya hukuman tanpa alasan ketika ia masih kecil. Ia tidak akan berhenti sampai orang itu berhasil ia kalahkan, dan orang yang ia maksud adalah ayahnya sendiri. Namun sekarang Wukong justru menghalangi jalannya menuju tujuan itu. Karena itu sebelum semuanya berakhir Yan meminta Wukong menjawab satu pertanyaan, yaitu warna mata miliknya. Setelah mengatakan itu Yan langsung menyerang Wukong dengan kekuatan ilahi Lord of the Nile. Serangan itu membuat sesuatu seperti penghalang muncul di belakang Monkey King. Tidak berhenti sampai di situ, Yan langsung menggunakan kekuatan ilahi lain bernama Gaia. Dari tanah muncul tanaman merambat yang langsung melilit tubuh Wukong hingga ia tidak bisa bergerak. Kemudian Yan kembali menggunakan kekuatan ilahi lainnya yaitu Thunder Raijin. Dengan gabungan beberapa kekuatan itu ia menyerang Wukong sekaligus. Serangan itu membuat keadaan Wukong menjadi sangat buruk. Dalam pikirannya Wukong menyadari bahwa karena memiliki begitu banyak kekuatan ilahi, Yan telah menjadi hampir sekuat seorang dewa. Ia menyadari bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk keluar dari keadaan itu. Wukong lalu memperpanjang tongkatnya dan dengan cara itu ia berhasil keluar dari serangan tersebut. Setelah itu ia mencabut beberapa helai rambutnya lalu meniupnya. Rambut-rambut itu berubah menjadi banyak klon yang memiliki kekuatan sama seperti dirinya. Klon-klon itu bukanlah ilusi seperti milik Haten, melainkan klon sungguhan yang benar-benar nyata. Melihat itu Yan mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Wukong mengalahkannya begitu saja. Ia lalu menggunakan kekuatan ilahi lain bernama Inferno. Serangan itu membuat api menyebar ke seluruh tempat. Namun Wukong tetap berhasil muncul di belakangnya. Ternyata yang datang bukanlah Wukong asli melainkan salah satu klonnya. Tidak lama kemudian banyak klon Wukong muncul di belakang Yan. Yan mengatakan bahwa tidak peduli berapa banyak klon yang dibawa Wukong, tujuannya hanya satu yaitu mengalahkan Wukong yang asli. Ia pun menembus barisan klon-klon itu dan berhasil mencapai tubuh asli Wukong. Namun tiba-tiba dari belakang sebuah pukulan mengenai Yan, dan Yun juga berhasil memukulnya, tapi pukulan itu membuat Yun terpental cukup jauh. Wukong mengakui bahwa ia tidak ingat kapan terakhir kali ia menerima serangan sekuat itu dari seseorang. Rian kemudian mengingatkan Yan bahwa mereka seharusnya menggunakan strategi dalam pertarungan ini. Namun Yan tidak mau mendengarnya. Ia mengatakan bahwa Wukong telah merusak janjinya sehingga ia akan menjatuhkannya. Rian menyadari bahwa Yan tidak mau mendengarkan rencananya, sehingga untuk menang ia harus menggunakan orang yang paling kuat. Ia mulai mencari kemungkinan masa depan yang bisa membantunya melakukan hal itu. Tidak lama kemudian ia menemukan sebuah kemungkinan. Ia lalu mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke arah Viking. Melihat hal itu Viking terkejut dan bertanya apa yang ingin dilakukan Rian. Rian menjelaskan bahwa ia hanya sedang memilih jalan yang benar. Ia kemudian menembakkan pistol itu. Namun peluru itu tidak diarahkan kepada Viking, melainkan digunakan untuk menghancurkan mantra milik Wukong yang menahan Viking. Setelah terbebas Viking bertanya bagaimana Rian tahu bahwa cara itu akan berhasil. Rian menjelaskan bahwa ia melihat Wukong terus memperhatikan pistol itu. Menurutnya tidak mungkin seorang dewa memperhatikan pistol biasa tanpa alasan. Bahkan sebelumnya Wukong sempat menghindari peluru dari pistol itu, padahal peluru biasa seharusnya tidak berpengaruh pada dewa. Karena itu Rian melihat kemungkinan masa depan di mana pistol itu digunakan untuk membebaskan Viking. Viking kemudian mengakui bahwa Rian ternyata tidak seburuk yang ia kira sebelumnya. Namun Wukong mengatakan bahwa semua itu tidak membuat perbedaan apapun. Rian sudah menghabiskan semua pelurunya dan mereka bertiga tetap tidak akan mampu mengalahkannya. Menghadapi satu Wukong saja mereka sudah kesulitan, apalagi jika harus menghadapi 50 Wukong sekaligus. Setelah mengatakan itu Wukong menciptakan puluhan klon lagi. Yan langsung bersiap untuk menyerang, namun Rian menghentikannya dan mengatakan bahwa ia sudah mengerti sesuatu. Ia menyadari siapa sebenarnya Vidar. Saat itu terlihat Dar berdiri di depan 50 Monkey King, Vidar lalu menggunakan kekuatan ilahi bernama Hand of God.
Serangan itu sangat besar hingga dampaknya terasa di seluruh tempat. Setelah serangan itu berhenti terlihat sebuah kawah besar terbentuk di tanah. Rian akhirnya memahami mengapa Shingen pernah mengatakan bahwa Dar adalah yang terkuat, karena ternyata Dar sendiri adalah seorang dewa, yaitu Dar sang dewa pembalasan. Yan juga menyadari hal itu dan bertanya apakah itu berarti Dar juga kandidat dewa. Rian menjelaskan bahwa Dar bukan hanya kandidat, tetapi benar-benar seorang dewa. Yan merasa hal itu tidak adil karena bagaimana mungkin seorang dewa ikut bermain dalam permainan ini. Rian menjawab bahwa sejak awal permainan para dewa memang tidak pernah benar-benar peduli pada benar atau salah. Dar kemudian meminta mereka berhenti berbicara karena Wukong belum benar-benar tumbang. Saat itu terlihat Monkey King sedang melayang di udara dengan tongkatnya. Ia mengatakan bahwa mereka hampir saja menjatuhkannya, tetapi sekarang ia justru terjebak di antara 3 orang yang sangat berbahaya. Salah satunya adalah Dar, dewa pembalasan dari bangsa Nordik. Yang kedua adalah Yan yang hampir tidak bisa disentuh karena memiliki 9 kekuatan ilahi. Dan yang terakhir adalah Rian yang bisa melihat masa depan. Awalnya Wukong sangat bersemangat untuk memilih salah satu dari mereka sebagai juaranya, tetapi sekarang ia justru ingin menjatuhkan mereka semua. Rian kemudian mengatakan bahwa ia memiliki satu cara untuk mengalahkan Wukong, tetapi mereka harus mengikuti rencananya. Vidar setuju dengan rencana itu, membuat Yun dan Rian sendiri sedikit terkejut. Yun mengatakan bahwa jika pemain kunci itu masuk, maka ia juga ingin bergabung, karena ia hanya ingin menghancurkan kepala monyet itu. Rian pun meminta mereka mengikuti arahannya. Namun sebelum bergerak Rian sempat melihat ke arah lain. Di sana terlihat tubuh gadis yang sebelumnya sudah terjatuh. Yan mengatakan bahwa jika mereka mengikuti rencananya maka ia akan membawa mereka keluar dari tempat itu. Wukong kemudian memperbesar tongkatnya dan menyerang mereka, tapi untungnya serangan itu ditahan oleh Vidar, sementara 2 orang lainnya langsung menyerang. Yan menembakkan ledakan energi, tetapi Monkey King berhasil menghindarinya. Rian kemudian menyerang, tetapi Wukong menahannya dengan tongkatnya. Vidar juga tidak diam saja dan langsung menyerang. Meskipun Wukong berhasil menahannya, dampak serangan itu membuat tulang rusuknya retak dan darah keluar dari mulutnya. Ia bahkan terpental cukup jauh. Rian mengatakan kepada mereka untuk terus menyerang karena mereka akan segera menemukan celah. Jika mereka tidak menyelesaikan pertarungan sekarang maka semuanya akan terlambat. Wukong lalu berjalan mendekat dengan wajah sangat bersemangat. Ia mengatakan bahwa jantungnya berdebar bukan karena takut, tetapi karena ia sangat menikmati pertarungan ini. Ia kemudian menyerang Dar, melihat serangannya ditangkis, Wukong menendang perut Dar dengan sangat keras hingga Dar menerima kerusakan besar. Yan kembali menyerang Monkey King, namun Wukong menahan serangan itu dengan mudah lalu menyerang balik dengan tongkatnya, sampai-sampai Yun terjatuh. Kecepatannya sekarang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Di belakang Wukong ternyata Rian sudah berdiri sambil mengarahkan pistol ke arahnya. Wukong mengatakan bahwa ia sudah tahu Rian akan menunggu di belakangnya untuk mencari kesempatan. Ia lalu menendang wajah Rian hingga pistol itu terlempar jauh. Akibat serangan itu ketiganya jatuh. Wukong mengatakan bahwa ia akan menjatuhkan Rian terlebih dahulu karena Rian menggunakan mereka seperti boneka untuk menjalankan rencananya. Namun Rian mengatakan bahwa ada sesuatu yang paling menakutkan tentang para pemain yang jarang diperhatikan, yaitu mereka hampir tidak pernah berada di pusat perhatian. Tiba-tiba sebuah peluru ditembakkan ke arah Wukong dan menembus dadanya. Baru saat itu terungkap bahwa semua yang terjadi sejak awal adalah bagian dari rencana Rian. Gadis itu adalah juara dari Dewa Kematian dan ia bisa bangkit kembali berkali-kali. Karena itulah ia mampu bertahan sampai sejauh ini. Adegan kilas balik menunjukkan bahwa ketika Rian berteriak keras agar mereka segera menyelesaikan pertarungan, gadis itu sebenarnya mendengarnya. Ia lalu menggunakan kekuatan ilahinya untuk bangkit kembali. Ia melihat 3 orang itu bertarung melawan Wukong dan merasa heran bagaimana mereka bisa bertahan. Ia bahkan berpikir bahwa Wukong seharusnya cukup kuat untuk menghancurkan tempat itu dengan satu serangan. Ia kemudian mengeluarkan peluru yang menancap di kepalanya dan menyadari bahwa ini adalah kesempatan besar baginya. Ia ingin menjadi manusia pertama yang berhasil menjatuhkan seorang dewa. Dengan pikiran itu ia menembakkan peluru ke arah Wukong. Kembali ke masa sekarang terlihat Wukong terengah-engah karena menerima kerusakan besar. Rian mengatakan bahwa inilah masa depan yang telah ia lihat sebelumnya. Wukong menyadari bahwa sejak awal semua ini memang rencana Rian.
Rian sengaja membuatnya melempar pistol itu agar ia lengah. Rian menjelaskan bahwa jika pistol itu bisa menjatuhkan dewa seperti Vider maka pistol itu juga bisa menjatuhkan dewa lain. Karena itu ia sengaja menghabiskan semua pelurunya agar Wukong mengira ia sudah tidak berdaya. Sementara peluru terakhir sebenarnya berada di kepala gadis itu. Wukong kemudian bertanya bagaimana Rian bisa mengetahui kekuatan gadis itu padahal mereka baru saja bertemu. Rian menjelaskan bahwa kekuatannya bernama Omniscience, ia bisa melihat berbagai kemungkinan masa depan yang ia inginkan. Saat mereka bermain permainan sebelumnya ia telah melihat banyak kemungkinan masa depan, termasuk yang menunjukkan bahwa gadis itu masih bisa hidup kembali. Dari situlah ia mengetahui kekuatan ilahi milik gadis tersebut. Namun Wukong tetap bangkit dan mengatakan bahwa rencana Rian memang berjalan dengan sempurna, tetapi Rian melakukan satu kesalahan karena tidak menyerang kepalanya. Wukong lalu mencoba menyerang Rian. Namun Dar dan Yan langsung berdiri di antara mereka, tapi tiba-tiba banyak dewa muncul dan langsung menahan Wukong. Beberapa dewa lain juga mengepung tim Rian. Dari kejauhan terdengar sebuah suara yang mengatakan bahwa Wukong benar-benar mengecewakan. Selama ini ia sudah berkali-kali memberi kesempatan meskipun Wukong terus memberontak, tetapi sekarang kesabarannya telah habis dan semua yang terjadi selanjutnya adalah tanggung jawab Wukong sendiri. Cerita kemudian memperlihatkan masa lalu Monkey King. Ia menceritakan bahwa dulu ia akhirnya bebas dari sebuah kutukan setelah lama terkurung di satu tempat. Setelah bebas ia mulai memiliki beberapa teman dan ingin menjalani kehidupan abadi dengan caranya sendiri. Karena itu ia terus bertarung demi kebebasan. Namun saat ia merasa benar-benar bebas, seseorang datang dan menjadi penguasa baru. Sosok itu sangat kuat sampai bisa memerintah para dewa. Wukong sering berpikir mengapa ia harus bertarung jika pada akhirnya ia kembali menjadi tahanan. Yang ia inginkan hanyalah kebebasan. Kembali ke masa sekarang terlihat banyak dewa masih menahan Wukong. Dewa itu mengatakan bahwa meskipun Wukong terus memberontak ia tetap memaafkannya berkali-kali, tetapi sekarang kesabarannya telah habis. Rian bahkan menyadari bahwa ia tidak bisa melihat masa depan dewa itu. Sementara itu beberapa dewa lain mulai berdebat satu sama lain. Namun Rian justru memperhatikan peluru yang mengenai Wukong dan menyadari ada sehelai rambut menempel di peluru itu. Hal kecil itu mungkin akan memiliki arti penting di masa depan. Tidak lama kemudian seorang bernama Yura bertanya kepada dewa tersebut apakah ia harus memindahkan para peserta ke tempat lain, sementara situasi ini ditangani. Dewa itu menolak karena ia ingin mereka melihat apa yang terjadi pada seseorang yang melawannya. Tiba-tiba ia memanggil teman-teman Monkey King ke tempat itu. Melihat mereka Wukong langsung panik dan memohon agar mereka dilepaskan. Ia mengakui bahwa kesalahannya sendiri dan meminta agar hanya dirinya yang dihukum. Namun dewa itu tidak mendengarkannya, dan di depan mata Wukong teman-temannya dijatuhkan satu persatu. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak ingin melakukan itu, tetapi Wukong telah melawannya sehingga semua ini menjadi tanggung jawabnya. Menurutnya semua kehidupan berada di bawah kendalinya. Melihat itu Wukong sangat terpukul. Ia mengingat kenangan bersama teman-temannya lalu bertanya mengapa semua itu terjadi. Dengan penuh kemarahan ia langsung menyerang dewa tersebut. Seseorang mencoba menyerangnya dari belakang dengan petir, tetapi Wukong menangkap petir itu lalu melemparkannya kembali, hingga terjadi ledakan besar. Beberapa dewa lain mencoba menyerangnya, tetapi Wukong membuat banyak klon untuk menghindari serangan mereka. Bahkan salah satu klonnya berhasil memukul seorang dewa. Wukong kemudian berteriak kepada para dewa lain dan bertanya sampai kapan mereka akan terus tunduk pada satu dewa itu. Dahulu sebelum dewa itu datang mereka semua hidup bebas di dunia masing-masing. Namun sekarang semuanya berubah. Wukong bersumpah akan menghapus dewa itu dari sejarah. Melihat situasi itu dewa tersebut memerintahkan Yura untuk membawa para peserta ke ruang tunggu. Yura memindahkan mereka sambil mengatakan agar mereka tidak khawatir karena Wukong pasti akan menerima akibat dari tindakannya. Setelah semua dipindahkan, Wukong mengatakan bahwa ia telah menunggu pertarungan ini selama berabad-abad. Ia mengingat hari ketika ia memutuskan untuk menghentikan dewa itu. Sekarang akhirnya hari itu tiba dan ia akan mengembalikan keseimbangan di seluruh surga. Setelah mengatakan itu ia berubah ke bentuk terkuatnya. Adegan kemudian berpindah kembali ke Rian dan yang lainnya yang sudah berada di ruang tunggu. Rian bertanya mereka sebenarnya berada di mana. Yan mengatakan setidaknya kali ini mereka tidak dipisahkan.
Ia juga menanyakan apa yang harus mereka lakukan terhadap gadis itu karena saat pertarungan sebelumnya ia hanya berpura-pura terjatuh. Gadis itu mengatakan bahwa mereka bisa mempercayainya karena ia membantu mereka menjatuhkan Wukong. Ia hanya berpura-pura agar Wukong menurunkan kewaspadaannya. Rian kemudian bertanya kepada Dar apakah gadis itu bisa dipercaya. Dar mengatakan bahwa jika gadis itu benar-benar memiliki banyak nyawa maka ia akan sangat berguna, tetapi ia masih ragu untuk mempercayainya sepenuhnya. Rian lalu menanyakan nama gadis itu. Ia menjawab bahwa namanya Eaya. Rian mengatakan bahwa ia senang bertemu dengannya dan berterima kasih karena sudah membantu mereka. Aya juga mengatakan bahwa pada ronde berikutnya mereka akan tetap bersama. Rian kemudian mengulurkan tangannya. Ketika mereka berjabat tangan, ia tiba-tiba merasa takut karena melihat ekspresi Rian yang sangat aneh dan aura besar keluar dari tubuhnya. Namun beberapa saat kemudian Rian kembali normal dan bertanya di mana ruang tunggu berikutnya. Yun pun mulai membawa mereka ke sana. Saat mereka berjalan Aya menghentikan Rian dan menanyakan apakah benar namanya Rian. Ia juga menanyakan apa yang sebenarnya dilakukan Rian beberapa saat sebelumnya. Rian menjelaskan bahwa itu hanyalah sebuah peringatan. Ia mengatakan bahwa ia mengetahui sifat asli ia, sehingga ia sebaiknya tidak mencoba menipunya. Ia menjelaskan bahwa ia bisa melihat masa depan dan tahu seperti apa sifat ia sebenarnya. Menurutnya ia adalah tipe orang yang terlihat peduli pada semua orang, tetapi jika ada kesempatan yang menguntungkan dirinya sendiri, ia bisa saja mengkhianati orang lain. Ia kemudian bertanya mengapa ia memilih memainkan permainan ini sendirian. Seiring berjalannya ronde demi ronde, kekuatan God menjadi semakin berbahaya. Seseorang menjelaskan bahwa tanpa tim, seseorang bisa saja tumbang. Pada saat itu pintu ruang tunggu terbuka dan dari dalam keluar teman-teman Rian. Dan saat Era melihat Rian, Era langsung menangis lalu melompat ke arah Rian, dan memeluknya erat. Setelah suasana sedikit tenang, Singan bertanya kepada Rian tentang apa yang sebenarnya terjadi dan di mana dia berada selama ini. Rian menjawab bahwa ceritanya cukup panjang. Singan memperhatikan Rian dan mengatakan bahwa Rian terlihat berbeda dari sebelumnya. Rian menanggapi dengan santai dan bertanya bagian mana dari dirinya yang terlihat berbeda. Namun sebelum menjawab lebih jauh, Rian mengatakan bahwa ia ingin memperkenalkan teman-temannya terlebih dahulu. Tidak lama kemudian adegan berpindah ke pertarungan antara God dan Wukong. Dalam pertarungan itu Wukong sempat terjatuh, tetapi Nimes segera menolongnya. God mengejek Wukong dan mengatakan bahwa apakah hanya itu kemampuan Raja Monyet. God juga mengatakan bahwa para manusia lemah membuat Wukong terlalu sombong. Mendengar itu Wukong mengatakan bahwa ia lebih menyukai orang yang sedikit bicara lalu meminta God untuk menutup mulutnya. Setelah mengatakan itu Wukong langsung menyerang God menggunakan tongkatnya. Namun God dengan mudah menahan serangan tersebut. Wukong lalu menciptakan banyak klon dirinya dan mengatakan bahwa ia sudah menduga God akan menahan serangan tadi. God menggunakan tangan lainnya untuk menyerang, tetapi Wukong tiba-tiba muncul di belakangnya lalu mengatakan bahwa God tidak akan bisa melihat masa depannya terlalu jauh. Setelah mengatakan itu Wukong memukul wajah God dan pukulan itu menimbulkan ledakan besar. Dari dampak serangan tersebut terlihat bahwa God mengalami kerusakan karena sebuah pecahan topengnya jatuh ke tanah. Wukong kemudian menjelaskan bahwa God mungkin mengira ia bertarung dengan serius sebelumnya. Padahal sebenarnya ia hanya berinteraksi dengan Rian karena Rian memiliki mata yang sama seperti God. Wukong mengatakan bahwa ia sedang mencari cara untuk melawan kemampuan God yang bisa melihat masa depan. Ia sudah tahu bahwa suatu hari God akan datang untuk mengalahkannya, tetapi selama ia masih bisa menghindari kekuatan penglihatan masa depan itu maka ia masih memiliki kesempatan. Tidak lama kemudian dari dalam debu muncul kembali God. God mengatakan bahwa Buddha memang benar, walaupun Wukong adalah seekor monyet tetapi ia sangat cerdas. Namun God menegaskan bahwa semua itu tetap tidak akan mengubah apapun. God lalu menggerakkan tangannya dan tiba-tiba tubuh Wukong tertekan masuk ke dalam tanah. Wukong merasa heran karena hal itu tidak mungkin terjadi hanya dengan kekuatan angin. Ia mulai menyadari bahwa kekuatan itu bukanlah kekuatan tangan God sendiri. Ia kemudian menyadari bahwa kekuatan itu adalah kekuatan Buddha. God mengatakan bahwa hanya kekuatan itulah yang mampu menyegel Wukong dan kekuatan itu juga yang akan menjadi akhir bagi Wukong. Wukong mengatakan bahwa ia tidak tahu dari mana God mendapatkan kekuatan Buddha,
tetapi ia yakin Buddha tidak akan memberikan kekuatan itu kepada seseorang seperti God. Wukong kemudian mengeluarkan seluruh kekuatannya dan mengatakan bahwa ia tidak peduli berapa banyak dewa yang tunduk kepada God. Ia tetap tidak akan menerima kekuasaan God. Ia menolak aturan ilahi God. Mendengar itu God mengatakan bahwa jika memang begitu maka ia akan menghapus Wukong dari seluruh sejarah. God lalu menggunakan tangan Buddha untuk menyerang Wukong. Serangan itu sangat besar hingga dapat terlihat bahkan dari luar angkasa. Wukong berusaha menahan serangan tersebut dengan sangat sulit. Ia mengatakan bahwa dirinya dan teman-temannya pasti akan memperoleh kebebasan, entah itu di kehidupan ini atau kehidupan berikutnya. Selama itu belum tercapai mereka akan terus bertarung. Sambil mengatakan itu Wukong mulai mengangkat tangan Buddha yang menekannya, membuat God terkejut. Wukong lalu mengatakan bahwa sekarang ia akan memilih juara terakhirnya dan ia akan memberikan kekuatan ilahinya kepada Rian Asura. Pada saat yang sama Rian juga merasakan sesuatu. Wukong terus berjuang melawan kekuatan Buddha. Di bawah kakinya terdapat lava panas dan tubuhnya perlahan mulai tenggelam. God marah dan mempertanyakan bagaimana Wukong berani memilih seseorang sebagai juaranya. Saat itu mahkota Wukong jatuh dan ikut tenggelam ke dalam lava. Sambil tenggelam Wukong mengatakan bahwa hidupnya tidak pernah tenang. Bahkan pada saat-saat terakhirnya pun ia masih harus bertarung. Namun ia akan terus berjuang demi kebebasan sampai napas terakhirnya. Ia juga mengatakan bahwa ia percaya Rian adalah orang yang mampu mencapai kebebasan itu. Setelah itu Wukong akhirnya tumbang dan planet tempat mereka bertarung juga ikut hancur. Adegan kemudian berpindah. Rian mendengar suara Era memanggilnya. Rian menoleh dan Era bertanya mengapa ia menangis. Rian mengatakan bahwa tidak ada apa-apa, hanya saja terlalu banyak hal yang terjadi hari ini. Rian melihat tangannya, dan pada saat yang sama terlihat tubuh Wukong melayang di luar angkasa sementara God juga berada di sana. Baik Rian maupun God sama-sama mengepalkan tangan mereka sebelum pergi ke tujuan masing-masing. Beberapa saat kemudian mereka semua menceritakan kejadian yang terjadi kepada Era. Era merasa sangat terkejut karena dari cerita tersebut terlihat bahwa Rian memiliki peran paling besar. Era memastikan apakah mereka benar-benar bertarung melawan God. Rian menjawab bahwa tidak ada keraguan tentang itu. Era merasa heran karena sebelumnya mereka hanya melawan manusia biasa, tetapi sekarang mereka mengatakan bahwa mereka telah mengalahkan seorang dewa. Era lalu mengatakan bahwa mereka harus mulai menyusun strategi untuk ronde berikutnya karena pada ronde ketiga kondisi mereka sangat buruk. Rian setuju tetapi ia juga bertanya apa yang sebenarnya akan terjadi pada ronde terakhir. Era hendak menjelaskan, tetapi tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Semua orang langsung waspada, Rian membuka pintu dan ternyata yang datang adalah Inyu. Semua orang terkejut melihatnya, sedangkan Yun bertanya apa yang terjadi dengan matanya. Semua orang langsung menatap ke arahnya. Yan menyadari bahwa seharusnya ia tidak menanyakan hal itu. Inyu mengatakan bahwa ia sudah tahu Yan yang ceroboh pasti akan menanyakan hal itu. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak ingin membicarakan masalah matanya. Rian kemudian bertanya mengapa Inyu datang ke tempat mereka. Inyu menjelaskan bahwa ia datang untuk memberi sedikit informasi tentang ronde berikutnya. Ia mengatakan bahwa ronde keempat akan dimulai dalam 2 hari, dan selama waktu itu mereka akan dikirim ke sebuah labirin besar, di mana mereka bisa masuk sendiri atau dalam kelompok kecil berisi 1-3 orang. Di dalamnya terdapat banyak jebakan dan monster. Mereka bisa bekerja sama dengan orang lain atau berjalan sendiri. Namun semakin lama mereka berada di dalam labirin maka akan semakin sulit untuk menemukan jalan keluar. Singan kemudian menanyakan batas waktu ronde tersebut. Inyu menjelaskan bahwa batas waktunya adalah 4 hari. Namun ada satu hal penting yaitu dari sekitar 200.000 peserta saat ini hanya 1.000 orang yang akan lanjut ke ronde berikutnya, sementara sisanya akan menjadi makanan bagi Minotaur. Setelah menjelaskan ronde keempat, Inyu mengatakan bahwa tujuan utamanya datang adalah untuk mengembalikan memori mereka. Ia berharap memori tersebut bisa memberi mereka alasan untuk terus hidup. Kemudian ia mengembalikan memori mereka. Rian melihat ingatan masa lalunya. Ia melihat dirinya saat kecil berdiri dan menangis sambil memohon kepada orang tuanya yang sudah mati agar bangun kembali dan berjanji tidak akan merepotkan mereka lagi. Ia kemudian melihat kakaknya yang memegang pisau di satu tangan dan tubuh seseorang di tangan lainnya. Kakaknya mendekati Rian kecil dan menenangkannya.
Rian kecil bertanya mengapa orang tua mereka dibunuh padahal mereka hanya petani dan tidak menyakiti siapapun. Kakaknya menjelaskan bahwa mereka tidak melakukan kesalahan apapun, namun dunia ini sangat kejam dan jika dunia seperti ini maka mereka harus mengubahnya. Kakaknya kemudian mengatakan bahwa ia akan pergi dan meminta Rian untuk bersembunyi. Jika ia tidak kembali dalam waktu tertentu maka Rian harus pergi ke nenek mereka karena nenek akan menjaganya. Kakaknya lalu mengangkat pisaunya dan pergi. Rian mencoba menghentikannya namun kakaknya mengatakan bahwa ia tahu Rian merasa sangat sedih, tetapi suatu hari nanti Rian akan mengerti bahwa keputusannya benar. Lalu ia pergi meninggalkan Rian. Adegan berubah ke sekelompok samurai yang sedang berlatih dan berbicara satu sama lain. Tiba-tiba sebuah senjata dilempar dari jauh dan menembus leher salah satu samurai hingga ia metong. Semua menjadi waspada. Terdengar suara yang menjelaskan bahwa hidup sangat tidak bisa diprediksi, orang bisa membangun keluarga dan mengasah kemampuan selama bertahun-tahun, namun semuanya bisa berakhir dalam 1 detik. Orang yang mengatakan itu adalah kakak Rian. Seorang jenderal terkejut melihatnya dan menanyakan siapa dirinya. Ia menjawab bahwa ia adalah salah satu korban mereka. Ia kemudian maju dengan pedangnya. Para prajurit mencoba melindungi jenderal dan menyerangnya, namun matanya bersinar dan ia langsung menyerang balik serta membunuh mereka satu persatu. Ia terus bergerak dan menghabisi semua musuhnya. Seorang pemanah mencoba menyerangnya dari belakang dengan anak panah, namun ia menghindarinya. Ia lalu menggunakan kedua pedangnya dan dalam sekejap membelah tubuh pemanah tersebut. Ia kemudian berdiri di hadapan jenderal. Jenderal menyadari bahwa matanya berbeda dan mencoba mengatakan sesuatu, namun sebelum jenderal selesai berbicara, seseorang menyerang Ichika dari belakang. Pada saat itu Rian kecil datang dan menyelamatkan kakaknya. Rian kecil naik ke tubuh musuh dan menusuknya berkali-kali sambil meluapkan kemarahannya karena keluarganya dihancurkan. Kakaknya kemudian menghentikan Rian dan menanyakan mengapa ia ada di sana. Rian mengatakan bahwa ia tidak ingin sendirian dan ingin membantu, karena orang-orang itu telah mengambil keluarganya sehingga mereka pantas dihukum. Ia hanya ingin membantu kakaknya. Kakaknya memahami bahwa Rian akan tetap mengikutinya. Namun tiba-tiba jenderal muncul dari belakang dan menyerang kepala kakaknya hingga pingsan. Salah satu prajurit kemudian menangkap Rian. Jenderal mengambil senjata mereka dan seseorang bertanya apakah Rian harus dibunuh. Jenderal menolak dan mengatakan bahwa Rian harus tetap hidup karena akan berguna. Jenderal kemudian bertanya kepada Rian apakah ia dan kakaknya percaya pada satu God atau banyak God atau keduanya. Adegan kembali berubah ke Rian yang terikat dan menangis. Di sana ada seorang pria lain yang juga ditahan. Pria itu mengatakan bahwa sudah seminggu berlalu namun Rian masih menangisi kakaknya dan menanyakan harga diri Rian. Ia bertanya apakah Rian lapar dan menyuruhnya berhenti menangis jika ingin makan. Ia menjelaskan bahwa hidup Rian sudah berubah dan jika ingin bertahan hidup maka ia harus menjadi berguna. Ia mengatakan bahwa saat ini Rian hanyalah sandera yang ditangkap oleh Tamiyo dan digunakan untuk menangkap seorang bernama Asura sang peramal ilahi. Ia menjelaskan bahwa sejak Asura digunakan, semua peperangan selalu dimenangkan karena kemampuan melihat masa depan. Ia bertanya apakah itu benar. Ia kemudian memberi Rian makanan. Rian mengatakan bahwa ia tidak tahu dan menganggap hal itu hanya rumor. Pria itu mengatakan bahwa apapun kebenarannya, ia yakin Rian tidak ingin terus berada di tempat itu dan ingin keluar. Untuk itu Rian harus berubah. Ia mengatakan akan membantu Rian menjadi lebih berguna dan lebih kuat. Rian bertanya mengapa ia mau membantu. Pria itu menjawab bahwa ia tahu bagaimana rasanya menjadi sandera. Ia bertanya apakah Rian ingin keluar dan menyelamatkan kakaknya atau tetap menjadi sandera. Ia mengatakan akan membuat Rian menjadi seseorang yang lebih kuat dari sebelumnya sehingga tidak ada yang bisa menyakitinya lagi. Adegan kembali ke masa sekarang. Inyu mengatakan bahwa mereka pasti menikmati waktu mereka dan ia akan pergi. Rian menahannya dan menanyakan apakah mereka akan terus mempertaruhkan nyawa hanya untuk mengetahui kebenaran. Inyu menanggapi dengan mempertanyakan apakah Rian sedang mengeluh. Rian kemudian mengatakan bahwa Inyu memiliki kekuatan untuk mengembalikan memori mereka, dan bertanya apa pendapatnya tentang God, serta ingin tahu apa yang terjadi pada matanya. Tiba-tiba Inyu menyerang Rian dan mendorongnya ke dinding sambil mencekiknya. Rian mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan jawabannya, dan kemudian mempertanyakan mengapa Inyu masih mengikuti God meskipun matanya dihancurkan.
Ia bertanya sampai kapan Inyu akan menjadi budak dan meminta agar semua memorinya dikembalikan karena ia ingin membalas God. Inyu mengatakan bahwa Rian bodoh jika berpikir bisa melawan God, dan ia beruntung karena tidak dibunuh atas ucapannya. Yan kemudian mengatakan bahwa Inyu tidak lebih dari peliharaan God dan bahkan Wukong lebih baik karena berani melawan. Inyu menjawab bahwa mereka sudah melihat apa yang terjadi pada Wukong dan itulah akibat melawan God. Inyu kemudian pergi dan mengatakan agar mereka tidak membuang waktunya karena hanya ada 2 hari sebelum ronde berikutnya dimulai. Rian menghentikannya dan meminta satu kesempatan untuk berbicara. Ia mengatakan bahwa Inyu tidak perlu mengkhianati God dan ia hanya meminta satu bantuan. Inyu memberikan waktu 1 menit. Mereka berdua kemudian pergi menjauh untuk berbicara. Sementara itu Era bertanya kepada yang lain apa yang sedang mereka bicarakan. Yan mengatakan bahwa Rian sangat pandai meyakinkan orang dan tidak ada yang lebih baik darinya dalam hal itu. Ia menjelaskan bahwa dalam God Game hanya ada satu pemenang, namun Rian mampu menyatukan mereka semua dan bahkan pernah membawa Viking ke pihak mereka sehingga ia percaya Rian bisa melakukan apa saja. Era setuju dan mengingat bahwa Rian pernah mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mendapatkan kepercayaannya. Namun ia masih bertanya apa keuntungan mengajak Inyu ke pihak mereka. Dar menjelaskan bahwa Rian ingin membunuh God. Era terkejut dan menyadari bahwa mungkin itu serius. Yan mengatakan bahwa satu-satunya cara keluar dari permainan ini adalah dengan membunuh God. Dari pemberontakan Wukong mereka mendapat informasi bahwa God menguasai banyak panteon sehingga semua dewa berada di bawahnya. Namun kemungkinan ada beberapa dewa yang menentangnya. Mereka harus menemukan dewa-dewa kuat itu untuk bekerja sama dan mengalahkan God. Mereka kemudian bertanya kepada Vidar karena ia juga seorang dewa. Dar menjelaskan bahwa memang ada dewa yang menentang, namun mereka tidak berani karena God bisa melihat masa depan dan akan membunuh siapapun yang berencana melawannya. Ia sendiri dikirim karena dianggap ancaman, namun ia melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Rian. Adegan menunjukkan Singan yang duduk di atap dan memikirkan ronde ketiga, serta mengingat kata-kata Wukong. Ia mengeluarkan pedangnya dan sempat ingin menyerang Era, namun ia berhenti, dan mulai menangis. Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa lagi melakukan hal seperti itu dan tidak ingin mengkhianati siapapun lagi. Ditunjukkan kilas balik di mana ia pernah membunuh orang-orangnya sendiri atas perintah God. Singan menegaskan bahwa kali ini ia akan memenangkan permainan dengan kekuatannya sendiri. Rian selesai berbicara dengan Inyu dan tampaknya Inyu menyukai rencananya. Rian meminta bantuan tertentu dan Inyu mengatakan akan memikirkannya. Rian menekankan agar ia segera memutuskan karena itu adalah satu-satunya kesempatan untuk mengelabui God. Singan bertanya apa yang mereka bicarakan. Rian mengatakan bahwa mungkin Inyu akan membantu mereka. Singan meminta penjelasan rencana tersebut, namun Rian menolak karena itu rahasia. Tiba-tiba sebuah peluru meluncur ke arah Rian, namun ia berhasil menghindarinya dengan mudah. Ternyata peluru itu berasal dari Era yang tidak sengaja menembak saat latihan dengan Yun. Setelah itu Dar datang dan menantang Rian serta Singan untuk bertarung. Rian terkejut namun menerima tantangan itu. Dar mengatakan bahwa strategi Rian sangat bagus dan ia ingin merasakannya langsung dalam pertarungan. Ia juga mengatakan bahwa Singan terlihat sangat kuat. Rian berpikir bahwa ia tidak mengetahui kekuatan penuh Singan karena Singan selalu menyembunyikannya. Rian berpikir bahwa Vidar adalah orang yang memiliki kekuatan fisik luar biasa. Rian menyadari bahwa Vidar kuat dan ia mempertanyakan apakah ia bisa menandinginya dalam hal kekuatan. Di sisi lain Yun mengajak semua orang bertaruh siapa yang akan menang. Kayla mengatakan bahwa ini pertarungan 2 lawan 1. Yan mengatakan itu tidak masalah karena ia yakin Dar akan menang dengan mudah. Ia menjelaskan bahwa kekuatan Dar berada di level dewa dan jika dibandingkan dengan Rian, keunggulan Rian hanya pada pikiran dan matanya yang tidak akan cukup melawan kekuatan seperti itu. Ia mengatakan hasilnya bergantung pada Singan. Kayla merasa bahwa Yan biasanya lebih percaya pada Rian. Mengatakan bahwa ia percaya pada Rian namun mengakui bahwa Rian tidak memiliki kemampuan fisik untuk melawan Dar dan lebih mengandalkan tim. Seorang anak yang berdiri di sana mengatakan bahwa ia justru berpikir Rian dan Singan akan menang. Yan menanyakan alasannya. Anak itu awalnya menjawab dengan santai, lalu menjelaskan bahwa menurutnya Rian memang ditakdirkan untuk menang. Di sisi lain, Vidar yang bersiap untuk bertarung menunjukkan rasa antusiasnya karena ingin melihat kekuatan kandidat dewa lainnya,
ia meminta agar kekuatan itu diperlihatkan. Singan lalu menanyakan apakah kekuatan yang digunakan adalah Hand of God, dan Rian membenarkannya sambil menegaskan bahwa itu adalah kekuatan ilahinya dan tidak boleh diremehkan. Tiba-tiba Dar melancarkan serangannya ke arah mereka, dan terjadilah ledakan yang sangat besar di sana. Yun memperhatikan serangan itu dan berpikir bahwa meskipun kuat, serangan tersebut masih terasa lebih lemah dibanding saat Vidar sebelumnya menggunakan kekuatannya, bahkan terasa 10 kali lebih kuat dari yang sekarang. Ia mulai curiga bahwa Dar mungkin menyembunyikan kekuatannya. Kemudian terlihat Singan menggenggam tangan Rian dan memastikan apakah Rian benar-benar ingin melakukan rencana itu. Rian dengan tegas menyetujuinya dan meminta Singan segera melakukannya. Singan pun melempar Rian ke arah Dar dan bersikap menyerang. Dar merasa heran melihat tindakan itu. Di saat yang sama, Singan bergerak ke belakang Dar, namun Dar menyadarinya. Singan langsung menyerang, tetapi Dar menjentikkan jarinya, dan menyebabkan gelombang angin yang sangat besar. Rian dan Singan terpental jauh. Wit kemudian menyerang Singan, namun sebelum serangan itu mengenai, Singan berhasil menyerang terlebih dahulu, dan membuat Dar terpental jauh. Saat Dar bangkit, Rian sudah berada di belakangnya, namun sebelum Rian menyerang, Dar menangkisnya dengan sangat mudah dan meremehkan rencana Rian, menyatakan bahwa kekuatan Rian tidak akan mampu melukainya, apalagi tanpa bantuan timnya. Ia juga menyebut Rian lebih lemah dari yang ia bayangkan. Rian dalam hati mengakui bahwa selama ini ia memang bergantung pada orang lain, karena kemampuannya terbatas, namun seiring meningkatnya kesulitan, ia sadar harus menang dengan kekuatannya sendiri. Saat itu dia mengingat kembali saat ia dipilih oleh Raja Monyet. Saat itu, Rian berhasil menahan pukulan Wit, membuat semua orang terkejut. Di belakang Rian terlihat bayangan kekuatan Wukong, dan Singan menyadari hal itu lalu bertanya dalam hati mengapa Rian yang dipilih. Dar kemudian menanyakan kapan Monkey King memberinya kekuatan. Rian menjelaskan bahwa dirinya dipilih sebagai bentuk perlawanan terakhir terhadap para dewa, dan ia akan menggunakan kekuatan itu untuk maju. Dar mengejeknya dan langsung menyerang. Rian membalas, kedua pukulan mereka bertabrakan dan menghasilkan benturan besar. Mereka terus saling menyerang tanpa henti, dan Rian mampu menandingi Dar. Dar merasa heran apakah Rian benar-benar mendapatkan kekuatan penuh dari Wukong. Dar kemudian mengumpulkan serangan besar dan memperlihatkan kekuatan sejatinya. Ia menyerang Rian, dan meskipun Rian menghindar, tekanan udara dari serangan itu tetap melemparkannya jauh. Semua orang terkejut, namun Rian tetap berdiri tanpa luka. Rian menyatakan bahwa pertarungan mulai menarik. Ia mengakui kekuatan Dar sangat berbahaya namun merasa Dar masih menahan diri. Rian kemudian mengatakan bahwa kekuatan yang ia gunakan bukan kekuatan ilahi, melainkan kekuatan alaminya, dan ia menantang Dar untuk memaksanya menggunakan kekuatan ilahi jika ingin melihatnya. Dar marah dan mengancam akan menghancurkan kesombongannya. Yan terkejut mendengar itu. Melihat itu Yan merasa tertarik dan akan ikut masuk dalam pertarungan. Tetapi saat ia akan bertarung, Dar memintanya jangan ikut campur karena dia ingin melawan mereka sendirian. Tetapi Yun terlalu membandel, dan tetap kekeh dengan keputusannya. Singan teringat bahwa dua orang terkuat menganggap Rian sebagai rival, membuatnya merasa tertinggal. Ia menolak kenyataan itu dan meningkatkan kekuatannya, bertekad memenangkan permainan ini. Saat itu juga Yun sudah ada di belakang Rian dengan cepat dan segera menyiapkan serangannya. Akan tetapi Rian hanya tersenyum melihat itu, dan segera Singan muncul di tengah dan menahan serangan Yan, namun Dar yang melihat itu memperingatkan bahwa ia akan menghabisi siapapun yang menghalangi. Saat itu juga Dar menyiapkan serangan mematikannya, yaitu Hand of God. Tiba-tiba semua berhenti karena merasakan sesuatu. Mereka melihat ke satu arah dan muncul seorang pria yang memanggil Dar sebagai adiknya. Ia adalah Thor. Semua terkejut melihatnya. Ia datang hanya untuk berbicara dan mengingatkan pertemuan sebelumnya dengan Monkey King. Dar merespons dengan sikap dingin. Thor menyebut Dar kasar seperti biasa dan mengatakan bahwa ia dikirim untuk membunuhnya. Rian berdiri di antara mereka dan meminta Thor pergi karena mengganggu latihan mereka, serta menegur sikapnya terhadap saudaranya. Thor merasa tersinggung dan mengarahkan senjatanya ke Rian. Rian tidak takut dan bersiap melawan. Thor menyerang, namun Rian bergerak cepat dan menghindarinya. Rian bahkan menganggap ini sebagai pemanasan sebelum ronde berikutnya. Dan Rian langsung menyerangnya, tetapi Thor menahannya, mengakui telah mendengar tentang Rian, termasuk bagaimana ia pernah mengalahkan dewa. Thor memperingatkan agar Rian tidak sombong. Dar mencoba memperingatkan Rian,
namun Thor sudah bersiap menyerang lagi. Ryan menjelaskan bahwa ia tidak bertarung sendirian. Saat itu timnya mengepung Thor. Yan menyerang wajah Thor dengan pukulan kuat, lalu Singan menyusul dengan serangan api besar yang membelah tanah. Mereka tidak yakin apakah serangan itu berhasil, namun Thor muncul tanpa luka dan justru merasa tertarik. Ia mulai mengumpulkan kekuatan besar. Seorang anak dari tim ingin membantu, tetapi dihentikan oleh Kayla yang percaya pada mereka. Ryan berpikir untuk menggunakan kekuatan tertentu, tetapi ragu. Tiba-tiba Dar muncul di antara mereka dan menegaskan bahwa pertarungan ini miliknya, ia ingin melawan Thor sendiri. Thor menanggapi dengan santai, lalu keduanya mulai meningkatkan kekuatan dan bersiap menyerang, lalu pukulan antara mereka berdua pun terjadi, dan dampak benturan itu sangat dahsyat, sampai menciptakan gelombang energi yang sangat besar, bahkan Ryan dan yang lainnya merasakan dampaknya. Namun ternyata benturan mereka tidak terjadi, karena seseorang menghentikan kedua serangan itu sekaligus, yaitu Aya. Semua terkejut melihatnya mampu menahan dua dewa sekaligus. Dan setelah kejadian tersebut, Thor kemudian mundur dan membuat alasan bahwa ia hanya datang menyampaikan pesan. Ia mengingatkan bahwa kegagalan Dar belum dilupakan, dan mengundangnya ke suatu tempat jika ingin menyelesaikan semuanya. Setelah itu ia pergi dengan sangat cepat. Aya merasa sedikit kecewa karena tidak jadi bertarung. Dar mengatakan bahwa sebenarnya ia sudah pernah mengalahkan Thor sebelumnya. Kemudian adegan berpindah, terlihat Thor dalam keadaan marah dan bertanya siapa sebenarnya gadis itu. Ia tidak mengerti bagaimana manusia bisa menahan kekuatan dua dewa, lalu terdengar suara seseorang dari dekatnya. Seseorang menyapa Thor dengan nada heran karena para manusia ternyata juga mampu mengalahkannya. Sosok yang berbicara itu adalah Loki, yang dalam kisah ini digambarkan sebagai perempuan. Loki kemudian menanyakan keadaan saudara mereka. Thor menjawab bahwa Dar masih sama seperti sebelumnya. Loki merasa hal itu sudah ia duga, namun ia bingung bagaimana Dar bisa melangkah sejauh itu tanpa tim. Thor lalu menunjukkan lengannya yang terpotong dan menjelaskan bahwa sekarang Dar memiliki rekan. Mendengar itu, Loki terkejut. Anubis kemudian berpendapat bahwa kemungkinan besar rekan Dar adalah kelompok yang pernah membantunya mengalahkan Wukong. Thor mengakui hal itu, namun ia menegaskan bahwa mereka harus mengikuti rencananya dan menanyakan apakah Loki dan Anubis bersedia ikut di ronde 4. Keduanya menyetujui. Thor kemudian menyatakan bahwa begitu ia bertemu Dar, ia akan mengakhiri semuanya. Tanpa mereka sadari, percakapan itu didengar oleh Odin, ayah Thor. Setelah itu, adegan berpindah ke ruang tunggu Ryan. Di sana Kayla terlihat cemas karena ronde berikutnya akan menghadirkan para dewa. Singan lalu menanyakan kepada Dar alasan Thor terus mengejarnya, dan mengingatkan bahwa orang itu akan datang lagi di ronde berikutnya untuk membunuhnya. Dar menjawab bahwa hal itu bukan urusan mereka karena ia akan menghadapi semuanya sendirian di dalam labirin. Ia kemudian diingatkan bahwa mereka telah mempertaruhkan nyawa untuk menolongnya, sehingga setidaknya ia harus memberi penjelasan. Namun Dar marah dan mengatakan ia tidak pernah meminta bantuan. Semua orang pun memandangnya, lalu seorang anak mulai mengungkap bahwa sebenarnya beberapa dari mereka menyembunyikan sesuatu. Ia menyebut Dar yang tidak pernah menjelaskan alasan dirinya dipilih oleh para dewa, kemudian Aya yang tiba-tiba menjadi sangat kuat tanpa penjelasan jelas tentang kekuatannya, bahkan mampu menahan serangan dua dewa sekaligus. Lalu ia juga mempertanyakan Singan, karena Thor langsung mengenalinya saat pertama bertemu. Era kemudian menambahkan bahwa saat pertama kali Singan bertemu Wukong, ia juga langsung dikenali, padahal mereka semua kehilangan ingatan, sehingga hal itu terasa aneh. Mendengar semua itu, Dar tiba-tiba tertawa keras, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia lalu menyindir Singan yang selalu menutupi wajahnya dan menyembunyikan jati dirinya, serta memintanya mengungkapkan kebenaran. Namun sebelum Dar menyelesaikan ucapannya, Singan memilih pergi. Dar mengatakan bahwa jika Singan tidak mau bicara, maka ia bisa saja mengungkapkannya sendiri. Singan menjawab dengan dingin bahwa membuka masa lalu dan menjalin hubungan hanyalah hal bodoh, karena semua orang di sana pada akhirnya akan mati. Setelah itu ia benar-benar pergi. Keesokan harinya, semua fokus pada latihan. Singan berlatih sendirian, sementara rahasianya tetap tidak diungkap oleh Dar. Ryan menyadari bahwa mereka hanya bisa menebak, hingga akhirnya malam sebelum ronde 4 tiba. Ryan menyadari bahwa waktu kebersamaan mereka tinggal sedikit. Yan sempat bercanda bahwa Ryan akan mengatakan sesuatu yang emosional,
namun kemudian mengakui bahwa kemungkinan itu adalah saat terakhir mereka bersama. Ryan menjelaskan bahwa ia hanya memikirkan permainan, mereka telah berjuang bersama dan berbagi banyak momen, sehingga ia tidak ingin ada satupun dari mereka yang terpisah, setidaknya untuk sekarang. Setelah itu, Dar mulai berbicara serius dan mengatakan bahwa ia memiliki informasi tentang ronde berikutnya yang bisa meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Ia mengakui bahwa sebelumnya ia tidak pernah membicarakan hal ini karena berkaitan dengan dirinya, namun ia merasa perlu membalas bantuan mereka. Dar kemudian menjelaskan bahwa para dewa memang ingin merekrutnya, tetapi kenyataannya banyak dewa lain yang ingin melihatnya mati. Ia menjelaskan bahwa God Game memang dibuat sebagai hiburan, tetapi tujuan utamanya adalah menilai para dewa, baik yang memberontak maupun yang dianggap tidak berguna. Para dewa yang dianggap tidak layak akan dikirim ke permainan untuk diuji apakah mereka pantas hidup atau tidak. Ia juga menambahkan bahwa jika manusia mampu mengalahkan dewa dalam permainan, maka manusia itu dianggap lebih layak dibanding dewa tersebut. Ryan kemudian menyimpulkan bahwa permainan ini pada dasarnya menggantikan dewa lama dengan yang baru, dan Dar membenarkannya. Karena itu, banyak dewa memilih berpihak demi keselamatan mereka. Dar juga memperingatkan bahwa meskipun Thor akan muncul di ronde berikutnya, ia masih berada di bawah perlindungan dewa lain, dan kemungkinan ada lebih banyak dewa yang ikut serta. Ia menyampaikan semua ini karena ia tidak ingin ada orang lain mati karena dirinya, terutama karena para dewa yang memburunya juga akan menargetkan timnya. Ryan kemudian mencoba mencairkan suasana dengan bercanda bahwa Dar ternyata memiliki sisi emosional. Ia lalu menyatakan bahwa mereka cukup kuat untuk bertahan, dan yakin semua akan selamat dan bertemu lagi di akhir ronde.